Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-1720 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan sekarang kita sudah ada di dalam kitab Keluaran pasal 22, ayat 21 sampai ayat 27. Di bawah perikop, peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Demikian firman Tuhan. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda, dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar tentang bagaimana seharusnya umat Tuhan bersikap menghadapi sesama. Hari ini kita belajar yang pertama, jangan kau tindas orang asing. Ayat 21, perhatikan. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dulu arti kata tindas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tindas artinya memperlakukan dengan sewenang-wenang, dengan lalim, dengan kekerasan, menggencet, memperkuda, memeras, dan sebagainya. Itu arti kata tindas. Saudara perhatikan ayat ini adalah kata larangan. Jangan kau tindas, jangan kau perlakukan dengan sewenang-wenang, dengan kekerasan, dengan jahat, dengan memperkuda, memeras, dan sebagainya. Orang-orang asing alias pendatang atau perantau. Jangan kau tindas mereka. Jangan kau tekan mereka. Jangan memperlakukan orang pendatang itu sebagai budak. Kenapa? Karena kamu dahulu orang Israel di Mesir sebagai pendatang, sebagai perantau, sebagai budak di sana. Jangan membalas dendam kepada orang asing yang datang cari makan ke tempat saudara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita tidak boleh semena-mena kepada orang pendatang yang merantau mencari makan di daerah saudara. Tidak boleh. Kita memerintah mereka dengan tangan besi. Tidak boleh. Artinya kita tidak boleh bersikap arogan karena kita merasa kita tuan tanah, kita lalu sok jadi raja-raja kecil dan menganggap orang perantau atau orang pendatang itu adalah budak kita. Tidak boleh seperti itu. Saya menangkap pesan begini. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk tidak bersikap seperti Firaun yang suka menindas orang di Mesir. Padahal Israel dulu di Mesir, status mereka adalah budak. Setelah Israel diberkati Tuhan, mereka tidak boleh menindas orang-orang pendatang, perantau. Karena Israel dulu pernah di posisi itu, menderita. Betul? Artinya, Tuhan mau Israel itu belajar bersyukur. Amin. Belajar menerima kenyataan bahwa sekarang Israel bukan lagi budak, tapi sudah diangkat anak Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini juga Tuhan mau Israel atau umat Tuhan, gereja Tuhan, orang percaya, ya saudara dan saya, hidup dalam kasih Tuhan, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama, mau dia orang asli atau orang pendatang. Mereka sama. Mereka adalah saudara kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang pertama, jangan kau tindas orang asing, orang pendatang. Jangan seperti Firaun. Yang kedua saudara, jangan menindas janda atau anak yatim piatu. Perhatikan ayat 22 sampai ayat 24. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap pesan yang luar biasa. Bahwa doa orang yang ditindas itu didengarkan Tuhan. Haleluya. Dengar baik. Kalau saudara menindas janda dan anak yatim, saudara akan berhadapan dengan murka Tuhan. Pertanyaannya sekarang, janda menurut Alkitab itu seperti apa? Dalam 1 Timotius 5 ayat 3 sampai ayat 16 nanti saudara baca di sana. Menjelaskan dengan detail siapakah janda yang benar-benar janda. Jika kita merujuk firman Tuhan ini, maka syarat utama seorang disebut janda adalah perempuan dicerai mati oleh suami alias suaminya meninggal dunia. Dan janda itu hidup sebatang kara, tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak berharta alias miskin, susah hidupnya, usianya sudah berumur 60 tahun, jadi sudah tidak produktif untuk bekerja, dan hanya sekali menikah. Punya perbuatan baik, kelakuannya, karakternya dilihat dan dikenal baik oleh warga. Itu kualifikasi janda menurut Alkitab. Jadi kalau saudara menindas janda itu, saudara ambil haknya, baik itu harta warisan janda itu. Dan janda itu berdoa karena penindasan saudara. Oh, itu bahaya besar saudara, akan menimpa saudara. Sebab Tuhan mendengar doa yang dinaikkan orang-orang yang tertindas. Tuhan mendengarkan dan segera bertindak, menjawab dan membela hak dari janda tersebut. Amin. Tuhan kita itu tidak buta, saudara. Kalau saudara memperlakukan janda dan anak yatim dengan semena-mena, saudara tindas, saudara ambil hartanya,
haknya saudara rampas, saudara rebut, saudara singkirkan, saudara bungkam mulutnya, dan saudara buang orang itu, saudara berhadapan dengan murka Tuhan. Kalau saudara memperlakukan itu kepada janda dan anak yatim itu, Tuhan akan membunuh saudara dan menjadikan istrimu janda dan anakmu menjadi anak yatim. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bermasalah dengan orang-orang ini. Karena ketika mereka berseru berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar dari surga dan Tuhan akan turun tangan menolong mereka. Orang-orang yang menindas mereka akan kena murka Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan main-main. Jangan merampas hak mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendengarkan doa anak-anak yatim piatu. Saya mau bersaksi, saudara. Beberapa waktu yang lalu, ada jemaat yang saya layani di pulau di Bali. Istrinya bule. Sudah beberapa tahun mereka menikah tapi belum punya anak. Jemaat ini dan istrinya kalau datang ke Denpasar, saudara, pasti mampir ke rumah saya di gereja. Dan satu kali, dia mengatakan niatnya ingin sekali menabur ke panti asuhan. Sekaligus minta didoakan oleh anak-anak panti asuhan itu. Saudara tahu, setiap bulan dia datang bawa sembako untuk panti asuhan itu. Dan didoakan oleh anak-anak panti asuhan itu. Dan saudara tahu, beberapa bulan kemudian istrinya hamil. Dan melahirkan anak laki-laki yang ganteng. Sekarang mungkin usianya sudah 2-3 tahun sudah. Di masa pandemik, jemaat itu pergi ke negara istrinya. Sampai sekarang mereka diberkati. Amin. Wow, luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, doa anak-anak panti itu, anak-anak yatim itu dahsyat luar biasa. Bukan berarti saudara, kalau begitu, saya nggak usah berdoa di gereja atau berdoa pribadi. Lebih baik saya ke panti asuhan, lalu didoakan oleh anak-anak yatim di sana. Bukan begitu juga, saudara. Saudara berdoa sendiri, kuasanya luar biasa. Didoakan oleh hamba Tuhan itu juga impartasi kuasa Tuhan luar biasa. Di saat saudara minta doa buat anak-anak yatim itu juga sama, diberkati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau saudara ada di posisi saudara ditindas? Saudara jangan berkecil hati. Jangan banyak mengeluh kepada Tuhan kalau saudara saat ini ditindas. Jangan membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Tetapi gunakan kesempatan itu untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Karena saya percaya, ketika saudara ditindas, lalu saudara berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya dari surga dan akan turun tangan menolong saudara yang tertindas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar yang kedua. Jangan menindas janda atau anak yatim piatu, karena Tuhan mendengar doa orang-orang yang ditindas. Yang ketiga, saudara, jangan jadi rentenir. Jangan memakan riba dari orang miskin. Saudara perhatikan ayat 25 sampai ayat 27. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksudkan firman Tuhan ini? Jangan meminjamkan uang kepada saudara Anda dengan bunga atau rente atau riba. Kalau begitu, apakah bisnis koperasi atau bank itu bertentangan dengan firman Tuhan? Karena dalam bisnis bank dan koperasi juga kan mengenakan bunga kepada peminjam.
Bisnis koperasi atau bank itu tidak sama, ya, tidak sama dengan rentenir. Karena koperasi dan bank itu menggunakan bunga yang wajar dalam dunia bisnis. Berbeda dengan bisnis rentenir atau lintah darat. Ini menggunakan bunga yang tidak wajar. Itu yang salah. Kalau kita meminjamkan uang kepada sesama kita orang percaya, dan kita menggunakan bunga yang tinggi, lalu kita menagih hutang kepada orang itu seperti debt collector yang memaksa untuk peminjam itu harus bayar sekarang. Kalau tidak bayar sekarang, maka semua barang-barang dari peminjam itu akan disita, diambil, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Imamat 25, ayat 36 dan ayat 37. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu, janganlah kau berikan dengan meminta riba. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kalau saudara kita sedang membutuhkan uang dan kita punya, berikan uang kepada dia tanpa bunga. Berikan pinjaman kepada orang itu tanpa bunga. Amin. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, kalau pakai cara seperti itu, saya pinjamkan uang ke saudara saya tanpa bunga, saya rugi dong Pak Pendeta. Saya percaya saudara, ketika saudara memberi bantuan pinjaman kepada saudara kita yang sedang susah, Tuhan pasti kirim bantuan kepada saudara ketika saudara susah. Mungkin waktu saudara menolong dia hanya 5.000 saudara, untuk dia beli beras, tapi 2-3 hari dia bertahan hidup, dan dia akan balas kebaikan saudara itu sampai dia mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia akan ingat terus kebaikan saudara. 5.000 diganti saudara, kebaikan yang dia balas, budi baik saudara itu tidak terhitung jumlahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi bantuan kepada saudara kita tanpa bunga, berkat Tuhan luar biasa Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Amin. Amsal 19 ayat 17 berkata begini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini lebih menarik kalau saya bacakan dalam terjemahan versi Alkitab AYT. Terjemahan Alkitab yang terbuka mengatakan begini ayat ini. Ia yang berbelas kasihan kepada orang miskin, memberi pinjaman kepada Tuhan, dan ia akan membalasnya atas perbuatannya itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, Tuhan berhutang kepada kita. Amin. Di saat saudara susah, Tuhan akan bayar hutang Tuhan kepada saudara. Waktu saudara membantu orang yang susah, di saat saudara susah, Tuhan akan kirim orang untuk bantu dan menolong dan memberkati saudara. Amin. Mungkin bukan orang yang kita pernah tolong yang akan menolong kita dalam susah, tapi yang jelas Tuhan akan kirim orang untuk menolong kita ketika kita sedang susah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah di sana Tuhan mengajarkan kepada kita hukum tabur tuai? Di saat saudara menolong orang susah, di saat saudara susah, Tuhan akan menolong saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya susah dan tidak ada yang menolong saya. Coba lihat diri saudara di masa yang lalu. Mungkin saudara sudah dipertemukan dengan orang-orang yang seharusnya saudara bantu, tapi saudara menutup pintu bagi mereka untuk menolong mereka. Sehingga di saat saudara susah, sepertinya tidak ada yang menolong saudara. Karena hukum tabur tuai itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara diberkati dan harus memberkati orang, saudara yang dikasihi Tuhan, bantu saudaramu yang sedang susah. Supaya di saat saudara susah, atau mungkin anak-anak saudara susah nanti, Tuhan yang akan membantu mereka. Tuhan yang akan kirim orang untuk menolong saudara. Haleluya. Hari ini kita belajar, jangan menindas orang asing, perantau atau pendatang di tempat saudara. Jangan.
Yang kedua, kita belajar jangan menindas janda atau anak yatim piatu. Jangan. Jangan memakan riba atau rente pada orang yang membutuhkan. Bantu mereka dengan tulus ikhlas. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Sebab doa orang-orang yang tertindas tadi, Tuhan dengar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.